Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam sarapan rohani di Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangingya Benbasi, hari Sabtu 16 Oktober tahun 2021. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, yang oleh karena penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sepanjang malam di dalam istirahat kami, Bapa telah menyertai dan memberkati kami. Dan pada pagi hari ini, Bapa juga membangunkan kami sebagaimana kami ada saat ini ya Bapa. Semuanya ini oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan terhadap kehidupan kami masing-masing. Pada pagi yang indah ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungi firman-Mu Bapa. Bapa kiranya membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang hendak kami baca, kami renungkan, boleh kami pakai di dalam kehidupan kami, dalam menjalankan aktivitas kami ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa memberkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang hendak hamba-Mu sampaikan ini hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini dua ayat penuntun dalam firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Kami mengikuti keputusan-Mu ya Tuhan dan menanti-nantikan Engkau." Dan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Di dalam tema renungan pada pagi hari ini, kami mengambil tema Tuhan menuntut pertanggungjawab. Ada pepatah yang mengatakan, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Peribahasa ini sebenarnya hendak mengajak kita setiap orang untuk bertanggung jawab di dalam hidup ini, dan juga mengajak kita untuk berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan, sebab semuanya itu memiliki resikonya masing-masing. Itulah sedikit hal yang dapat menggambarkan situasi ataupun keadaan bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya. Pada zaman itu bangsa Israel berbalik dari yang setia kepada Tuhan, berbalik menyembah kepada ilah-ilah lain, serta menyakiti hati Tuhan. Nabi Yesaya diutus untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa akan ada hukuman bagi mereka jika mereka tidak berbalik kepada Tuhan.
Namun jika mereka bertobat, maka Tuhan akan mengasihi dan mengampuni mereka. Bukan hanya itu, jika mereka kembali kepada Tuhan, maka pada saat penghakiman mereka akan diselamatkan dari penghukuman. Di sisi lain, Nabi Yesaya mengajar bangsa Israel agar mereka bertanggung jawab akan apa yang mereka lakukan, dan sekaligus mengingatkan bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Tidak hanya itu, ketika bangsa Israel berani melakukan sesuatu, mereka harus siap menerima ganjaran dari Tuhan. Hal ini sekaligus melatih ketundukan mereka kepada Tuhan yang adalah pemimpin mereka, dan menyadari bahwa Tuhan selalu menuntut pertanggungjawaban dari setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Mengapa hal ini menjadi penting? Inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus saat ia mengirim surat pengembalaannya yang kedua bagi mereka, bahwa kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Artinya bahwa ada masa di mana setiap manusia harus mempertanggungjawabkan setiap hal yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka. Terlebih pada waktu itu, jemaat dipenuhi dengan rupa-rupa pergumulan. Bahkan terjadi perpecahan di antara mereka. Maka itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat, apapun yang mereka lakukan, baik itu memecah belah, menyesatkan, dan atau merusak gereja, semua itu harus mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menyampaikan pengalaman pelayanannya sebagai sebuah teladan, bahwa ia dan rekan-rekannya selalu berusaha melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, agar di hari di mana mereka harus mempertanggungjawabkan pelayanan dan hidup mereka, mereka akan bersukacita untuk memberi penjelasan dan jawaban atas tuntutan itu. Sekarang marilah kita renungkan. Adakah kita sadar bahwa semua yang kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan? Adakah kita sadar bahwa kita harus memberi jawab dari setiap hal yang kita lakukan? Jika kita telah menyadari itu, berbahagialah kita. Namun jika belum, ingatlah bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari semua hal yang kita perbuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami semua Bapa, bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami, tentu ada resiko yang harus kami tanggung Bapa. Namun di dalam Tuhan kami percaya, supaya Tuhan selalu mengingatkan kepada kami bahwa semua yang akan kami lakukan ada risiko yang harus kami tanggung. Kami percaya bahwa Bapa tidak akan membiarkan kami untuk menanggungnya sendiri Bapa. Berikanlah kami roh hikmat kebijaksanaan di dalam setiap kami melakukan tindakan dan perbuatan, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.